Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Saudara-saudari, kalau pergi ke kota suci Yerusalem, yang kota itu sekarang ada di wilayah negara Israel Palestina, masih terjadi perebutan senantiasa sampai hari ini, saudara akan menemukan gereja yang dinamakan Gereja Makam Suci atau Gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus adalah tempat pada waktu itu terjadinya penyaliban Tuhan Yesus dan juga pemakamannya. Maka kalau sekarang masuk ke Gereja Makam Kudus, kalau belok kiri itu nanti ada makam, kalau belok kanan itu nanti ada Golgota. Gundukan batunya sampai hari ini masih ada. Nah, dalam kompleks itulah waktu itu 2000 tahun yang lalu baginda junjungan kita Yesus Kristus disalibkan dan kemudian dimakamkan. Tempat makamnya itu ada satu seperti gua seperti itu, sampai hari ini masih terpelihara, dan Golgotanya sampai hari ini masih terpelihara juga. Nah, pada awal abad yang kelima di tempat itulah dulu Kaisar besar, Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Konstantinus Agung membangun gereja, yang gereja itu sampai hari ini masih berdiri. Nah, kemudian mamanya yang bernama Ratu Helena itu menemukan salib yang digunakan untuk menyalibkan baginda junjungan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian pada tanggal 13 September itu gereja itu ditahbiskan, diberkati secara meriah. Lalu satu hari setelahnya, yaitu tanggal 14 September, salib Tuhan yang ditemukan di tempat itu diperlihatkan kepada umat. Maka tanggal 14 September sejak dari awal abad kelima dulu sampai hari ini dirayakan menjadi pesta salib suci. Dan menjadi pelindung dari gereja kita, Gereja Katolik Paroki Salib Suci. Demikian sekilas sejarahnya. Kalau kita mau memperhatikan apa yang disampaikan oleh tradisi suci, yaitu terutama oleh Bapak Uskup Milan yang bernama Santo Ambrosius, pada waktu itu kira-kira penemuannya demikian. Ada beberapa salib yang ditemukan, tapi kemudian Santa Helena dan para uskup pada waktu itu nggak yakin mana yang salibnya Tuhan Yesus. Karena kan juga ada salib penjahat, bukan? Jangan-jangan ini nanti salibnya penjahat. Nah, kemudian meminta tanda semuanya dari Tuhan. Tandanya apa? Tuhan, nanti yang dapat memberikan satu saluran kesembuhan, itulah yang merupakan salib sejati Tuhan. Karena kan ada beberapa salib, bingung juga. Jangan-jangan kita udah mengarak salib, jangan-jangan salibnya penjahat, bukan? Maka kemudian ada orang sakit didatangkan, ditumbangi salib, nggak sembuh. Nah, salib penjahat, ini salib penjahat. Ditumbangi, nggak sembuh, salib penjahat. Ditumbangi salib, orang yang sakit itu tiba-tiba sembuh, dan itu merupakan tanda dari Tuhan. Itulah salib sejati Sang Kristus karena membawa kesembuhan bagi orang yang mengalami sakit. Saudara-saudari, salib memang membawa kesembuhan. Kesembuhan jasmani datang dari salib. Demikian pula kesembuhan yang paling utama, kesembuhan spiritual, kesembuhan rohani datang dari salib. Itulah kenapa dalam bahasa Latin ada suatu pepatah yang mengatakan in cruce salus, in dalam cruce salib, salus keselamatan, in cruce salus, dalam salib ada keselamatan. Sebab melalui salib itulah dunia diselamatkan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan bacaan kedua, Dia yang maha tinggi itu merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, melepaskan kemahakuasaan itu sehingga menjadi manusia dan disalibkan, dan melalui peristiwa salib itu mengalir segala keselamatan yang kita perlukan untuk sampai pada hidup yang kekal. Itulah kenapa saudara-saudari dalam adegan penyaliban Sang Kristus ketika ditombak, pada luka dari tombak itu mengalir keluar apa? Darah dan air. Darah yang melambangkan dari sakramen kurban misa. Itulah kenapa misa, kalau saya nyebut misa nggak pernah hanya misa, saya selalu sebut kurban misa. Karena ini kurban Sang Kristus yang diperlambangkan darah yang mengalir, yang sekarang terwujud dalam misa, maka kita menyebutnya kurban misa. Kemudian
Air melambangkan sakramen baptis yang mengangkat kita menjadi anak-anak putra-putri angkat Tuhan, bahasa gampangnya mendapatkan hak sebagai ahli waris kerajaan surga. Maka demikianlah mengenai pesta salib suci, kita mengenang apa yang Kristus lakukan bagi kita. Ini nyambung kepada firman yang kita nyanyikan bersama-sama dalam Mazmur tadi, jangan melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Maka saudara-saudari, salib Tuhan itu dipajang di mana-mana. Salib Tuhan di gereja gede sekali, salib Tuhan di rumah-rumah orang Katolik dipajang, di kamar-kamar, di tempat kos, di mana-mana. Ini bagian dari apa? Bagian dari jangan melupakan perbuatan Tuhan. Maka kalau orang Katolik memasang salib yang ada Tuhan yang disalibkan, bukan berarti orang Katolik nggak mengakui kebangkitan, bukan. Dan kadang-kadang ada orang yang mengejek begitu, orang Katolik nyimpenin salib Tuhan, Yesus kan sudah nggak disalibkan. Ya memang betul, tapi dengan menyimpan salib, dengan memandang salib, sesungguhnya kita diingatkan akan cinta yang begitu besar. Karena cintanya yang begitu besar, sampai beliau bahasa gampangnya, bela-belain seperti itu sulitnya, bela-belain menderita seperti itu. Maka setiap kali kita menyimpan salib, itu merupakan satu sarana kita tidak melupakan karya perbuatan Tuhan, tidak melupakan kasih. Jadi sebenarnya menyimpan salib, kita menyimpan tanda kasih. Tuhan terima kasih karena Engkau melakukan ini untuk saya. Tuhan terima kasih karena Engkau berjuang seperti ini untuk keselamatan saya. Maka kalau yang belum punya salib, nanti beli salib supaya ada salib di kamarmu, di rumahmu. Kalau nggak punya duit, minta, saya kasih nanti. Pokoknya semua orang harus punya salib, terutama salib yang ada korpusnya Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak mau mengenangkan kebangkitan, tapi kita mau mengenangkan cintanya yang begitu besar. Itulah sampai hari ini kalau orang Katolik ada korpusnya, ada gambar Tuhan Yesusnya, ada patung Tuhan Yesusnya, sebab salib tidak akan membawa keselamatan tanpa ada Yesusnya, bukan? Kalau salib tanpa ada Yesusnya, dia hanya merupakan kayu biasa, kayu palang yang tidak ada artinya. Maka kalau hari ini kita merayakan pesta salib suci, bukan kayunya yang kita rayakan, saudara-saudari. Seluruh dunia dari awal abad ke-5 merayakan pesta salib suci, bukan merayakan kayu palang. Apa kalau kayu palang? Merayakan Yesus yang ada di sana, dan salib itu karena ada Yesusnya membawa keselamatan bagi kita. Nomor 2, saudara-saudari, salib Kristus juga mengingatkan pada salib kita sendiri. Kalau salib Kristus salib beneran seperti itu, yaitu kayu palang di mana Yesus disalibkan membawa keselamatan. Kalau salib kita ini bahasa kiasan. Salib kita bahasa kiasan maksudnya apa? Salib ini bahasa kiasan untuk kita, yaitu penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan, beban-beban dalam kehidupan, terutama yang bukan karena salahnya kita sendiri. Jadi penderitaan-penderitaan, beban-beban kehidupan terutama ya, yang bukan karena salahnya kita sendiri. Sebab apa? Di tengah dunia ini kita sudah bisa menjadi baik, kita sudah bisa berhati-hati, kita sudah tertib, kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan firman-Nya. Tapi kadang-kadang dunia enggak baik-baik saja kepada kita, bukan? Itulah salib. Maka firman Tuhan, yang mau ikut aku pikul salib. Sebab Tuhan tahu di tengah kehidupan ini kadang-kadang sesuatu yang buruk menimpa kepada kita yang adalah orang-orang yang sudah berusaha untuk hidup baik ini. Maka kalau sekarang saudara-saudari mungkin sedang memikul salibnya masing-masing, ingat salib Tuhan, sering-sering pandang salib Tuhan. Sebab bahkan hanya dengan memandang salib Tuhan itu saja akan datang kekuatan yang menyelamatkan. Bahkan hanya dalam bahasa simpelnya, kalau kamu sudah terlalu berat, terlalu pusing, doanya doa apa lagi? Pasang salib di depanmu, pasang lilin di depanmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lihat dalam salib Tuhan tanpa kata-kata. Saya katakan bahkan tanpa kata-kata.
Bahkan hanya dengan melihat salib Tuhan Yesus Kristus, kekuatan akan datang dari sana. Sebab kita tahu salib Tuhan menyelamatkan, membantu menguatkan kita menanggung beban-beban kehidupan. Jadi bahkan tanpa kata-kata, kalau kita nyalakan lilin pasang salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan memandang salib itu, Tuhan kamu kok kuat seperti itu, saya kok kurang kuat. Tolong kekuatan dari salib itu mengalir untuk menguatkan saya. Itu akan datang kekuatan. Maka saudara-saudari, tadi di awal tadi saya katakan semua punya salib, terutama jangan salib yang hanya kayu, tapi salib yang ada Yesusnya. Sebab di saat-saat tertentu, bahkan dari salib yang kecil, dari rosario, dari kalung, kamu lihatin saja salib itu menguatkan beban-beban kehidupan kita. Maka dalam pesta salib suci ini kita mengingat dua hal. Pertama, salib Tuhan Yesus, jangan melupakan karya-karya Allah. Itulah cintanya kepada kita. Nomor dua, salib kita sendiri, beban-beban kehidupan selalu ada. Beban-beban sulit dalam kehidupan kadang-kadang datang dan pergi, datangnya sebentar, perginya enggak pergi-pergi, terus kita tanggung. Maka pandang lekat-lekat salib Tuhan. Tuhan, salibmu ini berat. Salib saya mungkin kurang berat, tapi ini sudah berat sekali untuk saya. Tolong alirkan kekuatan dari salibmu supaya aku mampu menanggung salib ini. Demikian makna dari pesta salib suci. Intinya apa sih? Tuhan menemanimu dalam menanggung beban-beban hidupmu. Kalau mau diringkas dalam satu kata, pesta salib suci adalah Tuhan menemanimu, bukan hanya menemani nempel, tapi menguatkan di dalam kamu menanggung beban-beban kehidupan. Itulah makna dari peristiwa pesta salib suci ini. Shalom Alaikum.